tinggal nama. Saat semuanya sudah terlambat. Walau konten audio berdasarkan kisah nyata, beberapa adegan, tokoh, dan kejadian telah dimodifikasi untuk menambah unsur dramatis. Konten ditujukan untuk audiens dewasa karena dapat mengandung bahasa eksplisit dan berunsur kekerasan. Kebijaksanaan pendengar sangat disarankan. Selamat datang di podcast Tinggal Nama. Podcast persembahan Media Podcast Network bekerja sama dengan Intisari dan Motion Radio menghadirkan kisah kriminal dari seluruh penjuru dunia bersumber dari artikel terbitan Intisari. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di @media_by_kg_media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Dan Intisari memberikan diskon sampai 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui grid.store.id. Kisah kali ini menceritakan kisah membunuh dengan sebuah lagu. Aksi mengendus kasus yang hampir sempurna tanpa jejak. Namaku Steve Berencik. Aku adalah anak yang beruntung di Pearson County. Bagaimana tidak? Ayahku seorang sheriff di sini. Aku bisa membantu ayahku bekerja sembari aku meninggalkan bangku sekolah. Walaupun aku tidak resmi bekerja, tapi aku senang bisa ikut mobil patroli atau sekedar membantu ayah di kantor. Namun kesenanganku tidak sepenuhnya didukung ibu. Dia menganggap pekerjaan ini tidak sehat bagiku. Ayah, pekerjaan ini bisa membuat anak kita menjadi orang yang berpikiran kalau manusia saling membunuh setiap saat. Ibu, tenang. Kebanyakan pembunuhan terjadi saat tengah malam, pagi menjelang subuh, dan akhir pekan. Tidak setiap saat, Ibu. Tapi ibuku belum puas dengan penjelasanku. Pekerjaan sheriff bukan hanya soal pembunuhan. Aku lebih banyak mengurus kawanan domba yang tercampur dengan milik orang lain. Bukan meremehkan pekerjaan tidak penting, tapi memecahkan kasus kejahatan perlu otak yang lumayan. Sejauh ini, aku sudah membantu pecahkan beberapa kasus kejahatan. Bahkan, ayah bilang kalau aku sudah lebih cerdik daripada anak buahnya. Namun, ayah tetap tidak memasukkan namaku ke daftar gaji. Wajar, karena aku juga masih 12 tahun. Sekalipun begitu, aku sudah banyak membongkar beberapa kasus. Bahkan, aku pecahkan sendiri. Salah satunya, kasus pembunuhan Corey Sampson. Kasus pembunuhan pertama yang pernah aku bongkar. Saat itu, musim panas akan berakhir. Tepatnya hari Minggu di bulan Juni, sebuah telepon berdering di kantor sheriff. Kabar merebak, seseorang dibunuh dengan beberapa lubang di tubuh. Kejadian terjadi di area perkemahan hutan tepi sungai. Ayah memintaku menghentikan pekerjaanku agar kami bisa bergegas ke tempat kejadian dan menangani perkara itu. Kami bertemu dengan Joe Barton, pemilik area perkemahan di pintu masuk. Ayah mengajaknya ngobrol di dalam mobil, sambil kami meneruskan jalan ke dalam perkemahan. Korbannya bernama Corey Sampson. Dia berkemah bersama istrinya sejak hari Jumat. Nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Anda nggak berpikir bahwa orang gila masih berputar-putar di hutan ini sambil mencari korban lain untuk dibunuh, bukan? Itu akan luar biasa. Ada keributan lagi akhir pekan ini. Itulah, kemarin beberapa orang yang berkemah di sini tuh ngeluh karena keluarga Sampson kelewat keras memutar musik rock and roll-nya. Rupanya mereka memasang pengeras suaranya itu di belakang truk yang dihubungkan dengan tape deck mobil itu. Saya sudah minta Corey untuk mengurangi suaranya, dan malah ia mematikannya sama sekali. Habis itu tak ada persoalan. Kelihatannya hampir nggak nampak cukup alasannya bagi seseorang untuk membunuhnya. Hampir tidak. Kami adalah rombongan petugas pertama yang tiba di lokasi perkemahan keluarga Sampson. Tempat itu sudah ramai dikerumuni orang lain yang berkemah. Untung ada yang berbaik hati memasang tali plastik di sekitar tubuh yang tergeletak tak bernyawa itu. Orang-orang berlomba untuk memberikan kesaksian. Ada yang bilang tubuh korban penuh lubang. Ada juga yang menyatakan tidak tahu siapa pelakunya. Ayah langsung menemui Sylvie Sampson, istri dari Corey Sampson. Ayah mengajaknya masuk ke dalam mobil. Kemudian
Ayah menyuruh semua orang berbaris sesuai urut abjad nama belakang mereka. Ayah akan berbincang dengan Sylvie, baru menanyakan kesaksian orang-orang. Walaupun hal ini membuat keluarga Winfield jadi menggerutu. Corey Sampson ditemukan tewas terlentang di atas rumput alang-alang setinggi 0,5 meter. Tubuh Corey tembusi 3 butir peluru. 1 di paha, 1 lagi di pundak, dan 1 lagi tepat di jantung. Persis di kanan tubuhnya, terlihat rerumputan hijau roboh, bekas tertindih tubuh, dan genangan darah yang sudah mengental. Aku kira tubuh Corey terguling sebelum dia menghembuskan nafas terakhirnya. Tidak ada petunjuk di sekitar lokasi perkemahan untuk mengira dari mana pelaku beraksi. Hanya ada 3 luka bekas tembakan peluru di bagian belakang tubuhnya. Penyelidikan lebih lanjut mungkin bisa membantu kami menemukan petunjuk pembunuhan ini. Setidaknya, kami perlu sebutir peluru untuk mencari tahu di mana pembunuh beraksi dan jenis senjata apa yang dipakai. Ketika rombongan petugas tiba, ayah langsung membagi tugas. Ayah menyuruh anak buahnya menemukan senjata, peluru, dan apa saja yang tampak ganjil. Mungkin sarung tangan. Ayah juga meminta sejumlah alat pendeteksi logam. Ayah kembali ke dalam mobil, menyampaikan bela sungkawa kepada Sylvie, lalu mengajaknya pergi menjauhi kerumunan untuk dimintai keterangan. Melihat wajahnya, aku yakin Sylvie tidak sepenuhnya sedih atas kematian suaminya. Aku tidak ikut mewawancarai Sylvie. Aku tidak punya kewenangan juga untuk itu. Aku menemui Joe untuk menanyakan siapa saja yang mengeluh dengan musik keras Corey, tapi aku tidak melihat tampang untuk membunuh dari mereka. Kemudian, aku mengelilingi mayat itu dan menemukan sesuatu yang tidak aku lihat sebelumnya. Di tempat yang rumputnya roboh rata dengan tanah di sisi mayat, tempat tubuh Corey terlungkap, sebagian besar darah sudah mengering, tapi ada 2 genangan kecil yang terlihat masih basah. Mengapa bukan 3? Padahal ketiga lukanya sama-sama mengucurkan darah. Kemudian, aku berjalan mendekati truk milik Sampson. Semakin dekat, ada suara klik, klik, klik yang lembut dari dalam. Ternyata, saat aku melihat lewat jendela, tape deck di dalam mobil itu masih menyala. Rupanya tape deck itu tidak mau mati dan mengeluarkan bunyi klik, klik, klik. Meskipun kaset sudah habis, di jok mobil aku melihat ada sebuah kotak kaset. Kaset ini berasal dari band bernama Demon Frozen Borax dari album Song of Death and Parties. Ayah, maaf, aku mengganggu. Tape deck milik Bu Sampson di mobilnya masih hidup. Boleh ku matikan agar tidak habis baterainya? Saat itu aku menyadari, baterai habis bukan persoalannya, dan aku segera meminta maaf kepada Bu Sampson setelah kata-kata itu meluncur dari mulutku. Sebentar nak, aku masih berbicara dengan Bu Sampson sampai beberapa saat lagi, oke? Sambil berpaling ke arah perempuan itu, Bu Sampson mau untuk mematikan tape deck itu sendiri. Bu Sampson mulai meninggalkan mobil dan perlengkapan perkemahannya. Ayah berjanji untuk mengembalikan semua itu secepatnya, mungkin besok. Ayah lantas meminta seorang anak buahnya untuk mengantar Bu Sampson pulang. Setelah Bu Sampson pergi, aku menarik ayah ke tempat mayat itu tergeletak untuk menunjukkan penemuanku. Tapi genangan darah itu sudah mengering, tidak terlihat lagi apa yang sebelumnya aku lihat. Aku mencoba menunjukkan padanya bagaimana darah lebih tebal di kedua noda yang aku lihat. Tapi ayah tidak tertarik. Petugas pemeriksa sebab-sebab kematian sebentar lagi kan datang. Kau boleh bilang kepadanya tentang apa saja yang kamu ketahui. Sekarang kau boleh duduk-duduk saja dulu, sementara aku menanyai para saksi. Pertama, ayah meminta keterangan keluarga Winfield, yang lokasi kemahnya paling dekat dengan keluarga Sampson. Bahkan, Sylvie sedang berada di sana saat tembakan yang menewaskan Corey terdengar. Bu Winfield yang banyak berbicara, atau setidaknya suaranya lebih lantang daripada suaminya. Pukul 3 sore, Sylvie datang ke perkemahan mereka untuk meminjam korek api. Bu Winfield meminta tolong suaminya untuk mengambilkan sebuah buku. Sementara itu, Sylvie dan Bu Winfield bercengkerama. Ketika Pak Winfield kembali dengan buku itu, kedua wanita itu masih terus bercakap-cakap, dan saat itulah terdengar suara tembakan beruntun 3 kali yang keras dan amat dekat. Dor, dor, dor. Begitulah Pak Winfield mencoba meniru suara tembakan itu. Suara tembakan terdengar berselang 1 detik atau bahkan kurang.
Ledakan tembakan itu terdengar seperti datang dari lokasi perkemahan Samson. Belum sesaat setelah bunyi itu berlalu, Sylvie Sampson tampak cemas dan berlari bagaikan angin untuk menemui suaminya yang malang. Bu Winfield menggeleng-gelengkan kepala dengan muka sedih. Setelah berbincang dengan keluarga Winfield, tidak ada lagi yang bisa memberikan info penting. Tapi semua saksi mata setuju kalau rentetan tembakan terdengar cepat dan teratur. Tidak ada orang yang mendengar atau melihat seseorang berlari dari lokasi kejadian. Hari itu mulai gelap saat kami selesai menanyakan keterangan saksi. Ayah memeriksa anak buah dan petugas pemeriksa sebab kematian untuk mengetahui apa yang mereka temukan sementara ini. Ternyata mereka berhasil menemukan 2 butir peluru. Sementara itu, bagai orang gila, mereka berusaha mencari peluru ketiga. Namun, nihil. Tidak juga senjata ataupun sarung tangan. Analisis sementara dari peluru adalah pelaku menggunakan senjata murahan. Sementara aku berkeliling lagi saat mereka berkemas-kemas, aku menengok ke dalam truk. Ternyata, Sylvie sudah mematikan tape deck dan membawa kaset di dalamnya. Aku merasa penyelidikanku tidak banyak menarik perhatian ayah. Maka tidak aku ceritakan hasil temuanku padanya. Dalam perjalanan pulang, yah, apa yang ayah pikirkan saat penyelidikan itu? Bukti-bukti fisik tidak memberikan kita petunjuk, nak. Aku akan menempuh cara lain, lewat pendekatan pribadi. Aku akan mengorek kehidupan rumah tangga Cory dan juga Sylvie. Melihat apakah mereka baru saja ikut asuransi jiwa. Melihat bagaimana hubungan kedua suami istri itu. Mengecek hubungan bisnis Cory dan apakah ia berhutang pada seseorang. Tapi, apakah terpikir oleh ayah kalau rasanya aneh Cory terbunuh saat Sylvie berada di tempat lain? Maksudmu, barangkali Sylvie yang membunuhnya, dan dengan keberadaannya di tempat lain, ia jadi punya alibi yang kuat. Aku mengangguk. Ya, itu mungkin. Tapi yang lebih mungkin, siapapun pembunuhnya, ia menunggu saatnya di balik rimbunan semak sepanjang hari. Hari berikutnya, tetap tidak mendapat keterangan tambahan tentang kematian mendadak Cory Sampson. Senjata yang merenggut nyawanya tidak bisa dilacak. Juga tidak berhasil ditemukan peluru ketiga atau bukti fisik lainnya. Penembakan diduga dari arah hutan, sehingga mungkin pelakunya melarikan diri bukan dengan mobil. Sebab tidak ada satu saksi yang melihat atau mendengar mobil meninggalkan tempat kejadian. Teman-teman dan kerabat dekat, juga para tetangga menyatakan Cory dan Sylvie tidak pernah terlihat sebagai pasangan yang harmonis. Tapi belakangan ini, mereka kelihatan begitu bahagia. Aku belum tahu soal perkawinan, tapi dugaanku mengarah kepada Sylvie. Menurut perhitunganku, apabila seorang istri berniat membunuh sang suami, ia akan bersikap manis di depan suaminya, sehingga diharapkan orang tidak akan punya pikiran sang istri lah pelakunya. Tidak ada asuransi baru yang diikuti dalam kehidupan Cory. Tapi polisi yang sudah dia miliki tidak akan membuat Sylvie berpaling kepada pria lain. Sewaktu pulang ke rumah malam itu, aku bertanya kepada ayah, apa yang akan dilakukan selanjutnya? Sambil menatap jalanan gelap di depannya, ayah menggelengkan kepala. Aku tidak tahu. Kita lihat saja nanti. Karena itu, aku putuskan untuk bekerja sendiri di hari berikutnya. Ketika pagi menyongsong, aku bergegas dengan sepedaku menuju ke kota. Ternyata aku lupa kalau toko kaset itu baru buka pukul 10 pagi. Aku bersandar di dinding toko sambil berpikir soal musisi itu, Demon Freshen Borax. Nama itu semakin melekat di benakku. Mengapa Sylvie membeli kaset itu? Bisa juga kaset itu dibeli tanpa maksud apa-apa. Tapi ada baiknya diketahui, aku tidak tahu apa yang ingin aku dengar dari kaset itu. Tapi aku perlu juga mencoba. Persis pukul 10 pagi, Pak Stone muncul. Hei, ngapain kamu di sini? Sini masuk. Iya, Pak. Kamu mau cari apa? Pak Stone punya album Song of Death and Parties. Sepertinya nggak ada deh. Itu bukan musik untuk anak-anak kan? Bukan, ini buat ibuku. Hah?
Aku berdusta, dan Pak Stone mengernyitkan kening karena merasa aneh. Oke, aku coba cari ya dan menelpon toko-toko lain. Siapa tahu ada yang punya. Aku menghargai bantuan Pak Stone. Akhirnya, Steph, aku menemukan album yang kamu cari. Kamu bisa temukan di Headbangers Ballroom. sebuah toko kaset sekitar 10 km dari kota. Aku bertemu dengan penjaga toko. Ia tampil lengkap dengan hidung tercolok cincin dan sumringah melihatku. Musik serius, nak. Pada bungkus kaset itu tertulis album ini berisi lirik yang bisa membuat luka hati seseorang. Kemudian penjaga toko menambahkan, Album ini juga bisa membuat orang sakit jiwa. "Oh ya? Tapi aku lagi cari album ini dengan susah payah. Akhirnya ketemu di sini." Segera aku bayar dan bergegas pulang. Sesampainya di rumah, langsung kuputar. Tidak sampai 10 detik sejak aku memasang album itu di tape milik ayah. Steve, matikan. Ayah nggak mau ikut dengar musik ini. Sambil berbaring di ranjang, aku menyimak lirik-lirik lagunya dan mencoba mengikutinya. Cara mereka bernyanyi sulit diikuti. Lagu pertama berjudul Things Me and Sis Do With Knives. Anjing pun bisa berang mendengar syair lagu ini. Lagu itu ditutup dengan sebuah teriakan. Sepertinya Sis akhirnya menghujamkan pisau ke tubuh lelaki yang dikisahkan dalam lagu itu. Let the Party Begin adalah judul lagu kedua. Ternyata lagu ini diawali dengan bunyi tembakan beruntun 3 kali. Dor, dor, dor. Suara itu terdengar sangat keras sebab tidak dilatar belakangi alunan musik. Rupanya irama dentuman tembakan beruntun itu jadi penentu tempo lagu selanjutnya. Aku menelepon ayah dan minta segera dijemput. Waktu ayah datang, aku sudah siap dengan sebuah skop gunting kebun dan sebuah mesin peniup sampah yang kupinjam dari tetangga. Aku juga mengantungi kaset berisi suara tembakan yang aku rekam di rumah dari album yang kubeli itu. Sambil aku memasukkan perkakas ke dalam wadah, ayah bertanya, Ada apa? "Akan aku tunjukkan bagaimana Sylvie membunuh Corey. Ayo, kita ke lokasi perkemahan itu." Mula-mula ayah memandangi perkakas yang kubawa itu, lantas menatapku seolah aku sudah sinting seperti kata pemilik toko kaset tempat aku membeli album itu. Ia tidak dibunuh dengan mesin peniup sampah, kan? Ingat para pencuri itik itu? Kasus yang pernah aku bongkar. Ingat Peeping George? Bukankah aku ini juga seorang anak buah sheriff, meski tak resmi? Baiklah, ayo. Dalam perjalanan, aku pasang kaset itu pada tape mobil ayah sambil kuperhatikan jam. Sebab 3 menit sebelum berbunyi, kaset itu tak mengeluarkan suara apa-apa. Kuputar tombol suaranya. Aku memasang kaset. Tidak terdengar apa-apa. Sebentar lagi, tepat pada saat kaset itu mengeluarkan bunyi rentetan tembakan, tombol suara kuputar sedikit lebih keras. Ayah kontan menginjak pedal rem kuat-kuat, sampai-sampai mobil berputar. Cepat-cepat ayah menyuruhku membungkuk untuk berlindung di jok depan. Lantas, ia turun dari mobil sambil mencabut pistolnya. "Aduh, ayah, itu kan suara dari kasetku." Untung saja ayah tidak langsung mengarahkan pistolnya ke jidatku. Apakah sang anak sheriff berhasil memecahkan kasus pembunuhan dengan lagu? Nantikan kelanjutannya di episode berikutnya. Membunuh dengan sebuah lagu. Jangan lewatkan episode Tinggal Nama selanjutnya. Saat semuanya sudah terlambat, yang tersisa hanyalah tinggal nama.